Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai teks eksplanasi ilmiah. Ayo ingat-ingat kembali, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ada yang masih ingat? Ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, apa itu teks eksplanasi ilmiah. Bahwa teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contohnya, proses terjadinya langit, bagaimana gunung bisa meletus ya. Nah, itu contoh-contoh teks eksplanasi. Untuk kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai ciri teks eksplanasi ilmiah. Jadi kita bisa membedakan antara teks eksplanasi ilmiah dengan teks-teks yang lainnya ya. Apa saja kira-kira ciri dari teks eksplanasi ilmiah? Nah, yang pertama, dalam teks eksplanasi ilmiah itu terdapat pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya terdapat di awal teks ya. Biasanya terdapat di paragraf awal. Berfungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, apa saja yang ada di dalam pernyataan umum tersebut? Yaitu berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan bagian pernyataan umum yang terdapat di dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, selanjutnya ciri yang kedua, dalam teks eksplanasi itu terdapat deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Nah, contohnya di pernyataan umum dijelaskan secara umum mengenai pelangi. Nah, di bagian deretan penjelas dijelaskan mengenai proses terjadinya pelangi tersebut. Kemudian bagian yang ketiga merupakan kesimpulan. Berupa kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini merupakan bagian penutup dari teks. Dan yang selanjutnya, kesimpulan itu berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Mudah-mudahan paham apa yang Ibu sampaikan kali ini ya. Seandainya kalian masih belum paham, kalian boleh memutar kembali videonya atau membaca buku pelajaran di halaman 30 sampai 31 ya. Di situ kalian baca kembali supaya lebih paham mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Kemudian untuk tugas kalian baca teks eksplanasi yang berjudul Komputer Portable Serbaguna yang terdapat di halaman 31, lanjutannya ke halaman 32 ya. Setelah itu kalian tulis bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan dari teks yang berjudul Komputer Portable Serbaguna di atas. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Bertemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Amin ya robbal
Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.